Pejuang Langit, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah buat Transmedia. Kenapa? Karena hari ini Transmedia menginjak usia 23 tahun. Tentunya di hari spesial ini saya akan menemui sosok yang spesial juga. Namanya Bang Onim. Bang Onim ini adalah aktivis Palestina yang dengan semangat dan keikhlasannya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Nah, dia ini tinggal di Jakarta. Langsung aja yuk kita samperin sekarang. Pejuang Langit, Abdillah Onim atau Bang Onim sudah 14 tahun tinggal di Gaza, Palestina sebagai aktivis kemanusiaan. Selama di Palestina, Bang Onim membantu menggalang dana dan menyebarkan beragam bantuan. Mulai dari makanan, air bersih, pakaian, bahkan obat-obatan. Tak jarang bantuan juga keluar dari kocek pribadinya, hasil menjual merchandise Palestina. Masya Allah. Pria Halmahera Utara ini juga rajin membuat konten aktivitasnya sehari-hari, sehingga warga dunia terupdate kondisi real Gaza. Begitu cintanya Bang Onim dengan tanah yang diberkahi, Palestina, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jodoh seorang wanita Gaza. Kini pasangan ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Amalan jarum langitnya yang membantu dan memudahkan warga Palestina yang kesusahan, Allah ganjar dengan perlindungan dari bencana dan musibah. Bahkan di tengah hujan rudal dan peluru di Gaza, Allah beri ketenangan hati dan keselamatan buat Bang Onim, istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Sekarang, Bang Onim sedang pulang ke Indonesia, melanjutkan perjuangannya untuk Palestina. Dengan konsisten menggalang dana dari tanah air dan terus menyebarkan pesan perdamaian agar berakhirnya konflik di tanah Palestina. Ini lagi mau sarapan ini? Iya, ini kebetulan kita sarapan. Menunya seperti ini. Wah, ini makanannya nggak biasa. Ini makanan jangan-jangan asli makanan Palestina, Bang Onim? Iya, ini setiap pagi Bang Anov, setiap pagi masyarakat Gaza itu wajib dan ini favoritnya hidangan pagi warga jalur Gaza. Pejuang Langit, kebiasaan bersedekah Bang Onim sudah berlangsung hampir 20 tahun. Bahkan sejak Palestina masih dalam keadaan damai tanpa peperangan, beliau sudah rutin membantu para pedagang di Palestina. Caranya dengan memborong dagangan mereka dan membayarnya dengan harga berlipat-lipat. Seperti pedagang stroberi di Palestina ini, dia begitu terkejut saat Bang Onim beli 2 kg stroberi dengan harga belasan juta rupiah. Masya Allah. Masya Allah Bang Onim. Tadi kan Bang Onim bilang kalau makanan kayak gini tuh udah mewah banget buat warga Palestina. Saya tuh jadi keingat saudara-saudara kita di sana, Bang Onim. Perkembangan terakhir kondisi mereka di sana gimana, Bang Onim? Situasi saat ini di Gaza ya kita lihat-lihat sendirilah bagaimana penderitaan mereka, bagaimana kesedihan akibat dari keterbatasan makanan. Jadi anak-anak mati kelaparan, terus juga lansia mati kelaparan, dan itu memang sengaja dilakukan oleh pihak penjajah Israel untuk melaparkan agar supaya mereka bisa mati kelaparan. Jadi bukan karena tidak tersedianya makanan, akan tetapi pihak Israel sengaja mempersulit bahan makanan masuk ke Gaza agar supaya pihak Israel senang melihat warga Gaza mati kelaparan. Ya Allah, benar-benar menyedihkan ya kondisi warga Palestina saat ini. Saya jadi teringat hadis Nabi yang diajarkan guru saya, bahwa kelak di akhir zaman, sebelum munculnya Dajjal, akan terjadi kekeringan panjang. Tak ada tanaman yang bisa tumbuh, hingga tak ada hewan yang bisa bertahan hidup. Dengan begitu, tidak ada makanan yang bisa dimakan, akibatnya terjadi kelaparan. Makanya, sahabat Nabi kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana manusia bisa bertahan hidup di zaman seperti itu?" Beliau bersabda, "Dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Yang demikian itu mencukupi dari makanan." Masya Allah, ternyata zikir-zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar ketika dibaca dan diucapkan dengan tulus dan ikhlas bisa menjadi energi bagi tubuh manusia. Nah, di tengah-tengah Bang Onim di medan perang itu, gimana Bang Onim tetap punya pendirian, itu keistiqomahan? Selamat berada di sana. Sudah beberapa kali peperangan yang saya hadapi dan merasakan itu sedikit pun tidak mengurangi
nilai ibadah saya dan juga semangat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sangat yakin bahwa dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kekurangan tapi ada hal lain yang Allah memberikan kepada saya. Contohnya semangat untuk tetap berada di Gaza itu tidak pernah surut, tidak pernah rasa untuk pergi dari wilayah jalur Gaza. Masya Allah, luar biasa ya Pejuang Langit apa yang telah dilakukan oleh Bang Onim serta warga Palestina di sana. Saya jadi teringat akan apa yang dikatakan guru saya. Ibadah di sisi Allah terletak pada ketulusan dan keikhlasan, bahwa ibadah di saat susah adalah tanda keimanan. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hambanya yang menjalankan ibadah di waktu-waktu sulit. Nah, tapi memang dalam situasi kelangkaan tersebut, alhamdulillah ibadah tetap dijaga, walaupun air sulit kita tetap bertayamum. Terus juga pada saat terjadi pemboman, awal-awal terjadi peperangan itu, sebelum tidur kami sudah saling mengingatkan untuk ambil air wudhu dan juga sudah bersyahadat. Karena kami berpikir bahwa pada saat tidur itu mungkin besoknya kita tidak menemui yang namanya sinar matahari. Mungkin sudah langsung meninggal kan. Itu yang memang kami hadapi atau kami jalankan. Jadi hubungan atau kedekatan kami dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan jarak nol. Itu seakan kami, wah kita disaksikan oleh Allah. Wah mungkin besok kita akan sudah meninggal. Wah mungkin besok kita tidak akan bertemu dengan anak-anak saya. Wah mungkin besok saya sudah berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dan sudah bertemu dengan anak-anak saya. Itu selalu terngiang seperti itu karena kita berpikir bahwa ini kita berada di medan pertempuran. Nah Pejuang Langit, dalam situasi darurat, sholat menjadi ibadah yang menguatkan semangat hidup Bang Onim sekeluarga. Karena sholat adalah warisan Nabi Muhammad SAW yang sangat berharga untuk umatnya. Saya jadi teringat dengan pesan guru saya bahwa warisan paling mahal Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya adalah sholat. Bahkan di detik-detik Rasul wafat, yang terucap di lisan beliau adalah wasiat agar menjaga sholat. Semangat ini pula yang menjadi pegangan Bang Onim di saat damai maupun saat perang berkecamuk di Gaza. Masya Allah, saya sangat bersyukur dihadirkan oleh Allah SWT bisa berada di jalur Gaza. Mungkin teman-teman Indonesia melihat bahwa ini Bang Onim nekat, setor nyawa. Emang tidak ada pekerjaan di Indonesia, tapi itulah salah satu kenikmatan pada saat kita membantu, pada saat kita berada di Gaza, juga merasakan bagaimana melihat langsung senyuman anak-anak Gaza pada saat kita memberikan roti, silahkan makan. Itu dengan senyuman mereka, alhamdulillah kita masih ditolong atau masih berada dengan orang asing yang mereka berada di jalur Gaza. Itu nilai ibadah, nikmatnya luar biasa, yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh teman-teman di Indonesia, tapi itu yang memang saya rasakan selama berada di jalur Gaza. Dah Pejuang Langit, ternyata di balik kekuatan luar biasa Bang Onim menghadapi berbagai keadaan sulit, tak lepas dari peran sang istri tercinta, Raja Al-Hartani. Ketukan Raja Al-Hartani inilah yang selalu menguatkan Bang Onim dalam suka maupun duka. أيضا يعني إحنا بنحاول يعني بقدر المستطاع بسبب الحرب نخفف عن الأطفال، إنه نحاول نشاركهم الفرح، يعني ما تخافوا، هذا إشي يعني مثل بالون وانبعث، لأنه صوت البالون له صوت ضغط، بدي البالون انبعث. نحاول نلعبهم، نرسم، نلون، نجيب دفاتر قرطاسية ألوان، نصور، ارسم مثلا خريطة فلسطين، علم فلسطين. Nah, dalam situasi terjadi peperangan seperti itu, mereka memanfaatkan kondisi untuk menghibur anak-anaknya. Contohnya setelah rudal jatuh, itu biasalah anak-anak pasti ada rasa takut dan nangis ada seperti itu. Tapi kembali lagi sebagai ibu, beliau mengajak untuk menyampaikan motivasi bahaya, jangan takut.
anggaplah suara rudal tersebut adalah suara balon, seperti balon pecah yang tadi kalian pecahkan. Yang pertama, mengajak mereka untuk menggambar, mengajak mereka untuk bermain di dalam rumah. Hal itu yang dilakukan oleh ibu perempuan Palestina kepada anaknya untuk agar supaya meminimalisir terjadi trauma terhadap anak-anak mereka. Masya Allah, begitu luar biasanya perjuangan Bang Onim dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina ya, pejuang langit. Insya Allah, Allah SWT memberikan ganjaran yang juga tidak terhingga, keberkahan yang tentunya begitu berharga, yaitu istri dan anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Nah, pejuang langit, budaya tolong-menolong maupun sedekah ini memang budaya yang harus kita pertahankan, karena ini warisan dari negara kita Indonesia. Nah, jangan sampai ya budaya tolong-menolong, sedekah ini menjadi sebatas aksi sosial aja, tidak ada nilai ibadahnya. Jadi tetap harus semua itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pejuang langit, mari kita terus doakan dan bantu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kita semua selalu dilembutkan hatinya dan Allah SWT selalu tuntun ke pintu-pintu kebaikan. Amin. Allahumma amin.